Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Hadianti, NIM 2018 10 11 03 11 025 dari dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I yang diampu oleh Ibu Iva Hafiza SMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat, bisa merupakan pihak yang secara langsung diberikan surat berharga oleh penerbitnya, maupun pihak ketiga yang mendapatkan pengalihan dari pihak penerima langsung. Kalau surat berharga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Fungsi dari surat berharga di sini ada 4. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Yang keempat adalah sebagai pembawa hak. Contoh dari surat berharga itu ada 5. Yang pertama ada wesel, surat sanggup, cek, promes atas tunjuk, dan sertifikat bank atau sertifikat deposito. Yang pertama, wesel merupakan surat berharga yang ditandatangani di suatu tempat dalam mana penerbit memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Sedangkan surat sanggup adalah surat berharga di dalam termuat kata accept atau juga promise, di mana penerbit telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang sudah disebutkan surat berharga tersebut maupun penggantinya atau pembawa di hari bayar. Yang ketiga ada cek. Cek surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal atau tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Promes atas tunjuk. Yang selanjutnya ada promes atas tunjuk. Merupakan surat yang ditanggali di mana penandatanganan sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalam kepada tertunjuk pada waktu diperlihatkan pada sewaktu-waktu tertentu. Yang terakhir ada sertifikat bank atau sertifikat deposito yang merupakan surat tanda bukti menyimpan uang pada bank dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat yang mempunyai harga. Merupakan surat yang mempunyai harga bukan sebagai alat pembayaran, tidak dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai bukti bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas apa yang dinyatakan di dalamnya. Fungsi dari surat yang mempunyai harga adalah sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Contoh-contoh dari surat yang mempunyai harga itu ada surat pengakuan utang, surat deposito berjangka, ada faktur, bilet giro, dan surat bukti diri. Nah, adapun pengertian masing-masing contoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada surat pengakuan utang. Merupakan surat yang dibuat oleh seorang debitur untuk kepentingan krediturnya, yang dimana surat ini merupakan alat bukti bahwa
debitur mempunyai utang kepada kreditur. Yang kedua, biliet giro merupakan surat perintah di mana pemindahan bukuan dari nasabah atau kepada yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang di mana disebutkan, yang terdiri dari nama bank penerima. Yang ketiga, surat deposito berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dalam penyimpanan dengan bank. Yang keempat, ada faktur, yaitu suatu perhitungan penjumlahan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Yang terakhir ada surat bukti diri yang merupakan surat ini adalah sebagai bukti bagi pemegang sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Sekian dan terima kasih yang saya bisa sampaikan mengenai surat penjelasan mengenai surat berharga dan surat mempunyai harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.